Mulai dari vonis Verdi Sambo, kelangkaan minyak goreng minyak kita, sosok bakal capres 2024 hingga euforia mendapatkan tiket konser band Coldplay di Jakarta. Nah, kini ada 6 berita lagi yang akan melengkapi 12 berita pilihan Kompas Siang dalam edisi spesial ulang tahun ke-12 Kompas TV. Yang juga ramai jadi perbincangan adalah soal bagaimana rakyat memilih wakilnya di parlemen. November 2022, sejumlah pihak mengajukan gugatan uji materi sistem proporsional terbuka. Namun, pada Juni 2023, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut. Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih bakal memilih partai politik peserta pemilu. Nantinya, parpol akan menunjuk anggotanya untuk mewakili suara rakyat di parlemen. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka, pemilih akan memilih langsung calon anggota parlemen dari partai politik peserta pemilu. Suara terbanyaklah yang akan terpilih menjadi wakil rakyat. Sistem proporsional terbuka pernah dipakai di era Orde Baru dan masa reformasi. Magnet politik ternyata bukan hanya milik politisi senior semata. Atensi publik juga terarah pada dua putra Presiden Joko Widodo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sosoknya selalu ditarik-tarik antara pendukung Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Bahkan dengan kiprahnya yang masih seumur jagung di ranah politik, Gibran kerap masuk bursa bakal calon wakil presiden. Sayangnya, Gibran terbentur dengan batasan usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden. Upaya untuk menggugat batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden kini sudah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Tak kalah dengan sang kakak, Kaisang Pangarep juga sempat jadi magnet politik. Digadang-gadang maju sebagai calon wali kota Depok, baliho Kaisang besar terpampang di jalan utama kota Depok, Margonda. PSI dan Gerindra menyatakan siap mengusung. Tapi belakangan sang ayah menampik Kaisang akan berlaga di kota Depok. Jokowi bilang Kaisang ingin fokus jualan alias bisnis. Meski sosok bakal calon presiden 2024 sudah mengerucut, tapi yang juga ditunggu adalah siapa calon presiden pilihan Jokowi. Sebab kemana telunjuk Jokowi mengarah, kesitulah relawan melangkah. Soal arah dukungan kandidat presiden sempat disinggung Jokowi dalam pidato di MPR 16 Agustus 2023. Ia mengaku disebut Pak Lurah oleh elit politik. Tetapi Jokowi menegaskan ia bukan lurah, melainkan presiden Indonesia. Tak ingin ikut campur dalam urusan pemilu karena pemilu adalah urusan partai politik. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi kerap mewanti-wanti relawannya, ojo ke susu, yang artinya jangan buru-buru. 20 Februari 2023, aksi penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak Mario Dandisatrio menggegerkan publik. Mario yang juga kena sindir netizen karena kerap pamer harta alias flexing di media sosial, menganiaya David Ozora hingga David menderita luka serius. Bagaimana ditanam, begitulah dituai. Mario Dandi dan rekannya Shane Lucas yang diduga terlibat dalam penganiayaan meniti jalan panjang persidangan hingga vonis majelis hakim dijatuhkan. Tak hanya penjara badan, Mario juga harus putar otak untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada korban. Terlebih, sang ayah, Rafael Aluntri Sambodo yang juga bersakitan di KPK, sudah angkat tangan. Kata ayahnya, Mario sudah cukup dewasa untuk bisa menyelesaikan sendiri masalahnya. Rafael juga mengaku tak punya uang karena semua asetnya sudah disita negara. Maaf, yang juga jadi sorotan dalam periode setidaknya 2 bulan terakhir, apalagi kalau bukan polusi udara. Berulang kali Jakarta masuk dalam 10 besar kota dengan tingkat polusi terparah di dunia. Indeks kualitas udara menunjukkan udara di Jakarta tidak sehat.
Akibat polusi, kasus ISPA di Jabodetabek pun melonjak. Data dari Kementerian Kesehatan mencatat kasus ISPA di Jabodetabek periode Januari hingga Juli 2023 rata-rata mencapai 200.000 kasus per bulan. Angka ini naik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Presiden Jokowi disebut bahkan sampai batuk-batuk akibat polusi udara. Untuk mengurangi polusi udara, beragam cara pun dicoba. Mulai dari bekerja dari rumah untuk aparatur sipil negara, uji emisi kendaraan, hingga menyemprot jalanan ibu kota sampai menyemprot dari gedung tinggi atau water mist. Semoga hasilnya memuaskan ya, karena udara bersih juga hak bagi setiap warga. Dan yang teranyar, Presiden Joko Widodo meresmikan moda transportasi lintas raya terpadu atau LRT Jabodebek dengan rute lintasan Jakarta Cibubur dan Jakarta Bekasi. Diharapkan LRT ini bisa mengurangi kemacetan sekaligus juga polusi udara di ibu kota. Meski berjalan tanpa masinis, Presiden menjamin LRT aman dan juga nyaman. Sebelum diresmikan, Presiden bahkan bolak-balik menjajal kereta buatan anak bangsa ini.